Shalom, berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7, di mana kita membahas Alkitab secara berurutan dan memberikan kita pemahaman agar kita bisa melakukan firman Tuhan dan olehnya kita bisa bertumbuh mengenal Dia lebih baik lagi. Mari hari ini kita akan terus melanjutkan pembahasan kita tentang Allah yang adil, tapi juga Dia memperhatikan penderitaan manusia dan kita perlu untuk mencari Dia pada waktu kita mengalami kesesakan. Dan di dalam Ayub pasal yang ke-35 ini kita akan belajar tentang kedua hal itu terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa membangun keseimbangannya. Dan untuk itu saya mau mengajak kita membangun keintiman kita dengan Allah dalam penyembahan kita, dalam doa kita, mempersiapkan hati kita agar kita mendapatkan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan menyatakan kehendak-Mu yang sempurna lewat firman-Mu. Membuka dan mencerahkan pikiran kami. Memberikan kepada kami iman yang bangkit untuk kami melakukan kehendak-Mu. Dan juga bertobat untuk setiap pikiran-pikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Dan menundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Bapa.
mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kaulah sumber pengertian, Engkau yang sanggup dengan hikmat-Mu. Kami berjalan di dalam kebenaran, melakukan kehendak-Mu, percaya kepada rancangan. Terpujilah Kau. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Sungguh benar, kebenaran-Mu tidak akan pernah goyah apapun yang terjadi. Dan tolong kami Tuhan untuk berpegang teguh terus kepada kebenaran yang memerdekakan kami. Kristus yang memerdekakan kami. Allah yang bertakhta di dalam kemegahan, keagungan, tapi juga yang memperhatikan penderitaan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas di dalam pasal ke-34 dari Ayub yang berbicara tentang pembelaan Elihu terhadap keadilan Allah. Bahwa Allah itu tidak pernah berlaku curang. Dia berdaulat
tetapi juga siap untuk menghakimi kejahatan manusia yang menentang Allah. Hari ini di dalam perikop ini diberi judul Allah memperhatikan penderitaan manusia. Ini adalah perkataan atau pidato percakapan Elihu yang ketiga kepada Ayub. Bagaimana dia memberi sanggahan kepada sikap Ayub yang merasa dirinya benar di hadapan Allah. Tetapi sebenarnya ada sebuah hal yang menjadi perhatian kita akan dosa Ayub. Sekalipun dia secara kasat mata saleh, tidak berbuat jahat, tetapi sebenarnya Ayub pada waktu masa kesengsaraannya memperlihatkan, dalam istilah teologisnya itu self-righteous. Merasa diri benar, bahkan lebih benar dari Allah. Itu dosa orang-orang saleh biasanya. Self-righteous. Dan ini yang diperlihatkan di dalam kelompok Farisi di masa Yesus. Self-righteous. Merasa diri sudah benar, sehingga dia harus layak, Tuhan harus melakukan ini kepada dirinya. Begitu. Nah, kalau kita melihat, kembali lagi kalau kita belajar, mari kita melihat struktur daripada pasal atau perikop yang kita bahas. Dan dalam pasal 35 ini, struktur dari Ayub ini dibagi dua bagian besar. Yang pertama dari ayat 1 sampai 4 adalah tanggapan atau sanggahan Elihu terhadap keluh kesah yang diajukan Ayub. Dan ini kan percakapan, jadi biasanya orang pertama mengungkapkan dulu pendapatnya, lalu kemudian dibalas dengan sanggahan atau mungkin juga sebuah dukungan. Nah, lalu ayat 5 sampai 16 sanggahan dari Elihu yang berbicara tentang keadilan Allah yang berdaulat dan bagaimana seharusnya kita bersikap pada waktu kita mengalami keadaan sulit dan berkaitan dengan Allah. Dalam kesempatan yang ketiga ini, Elihu menekankan kepada Ayub bahwa Ayub, kamu terus merasa dirimu tidak bersalah di hadapan Allah. Dan pembelaan Ayub di mata Elihu ini merupakan sebuah kesalahan. Itu tidak benar. Merasa dirimu lebih benar di hadapan Allah. Merasa dirimu paling benar di antara semua manusia. Karena pada kenyataannya tidak ada satupun manusia yang fana ini, kita semua ini, yang merasa atau bisa merasa diri lebih benar dari Allah. Tidak bisa. Di dalam ayat 5 sampai dengan 16, ini adalah tanggapan Elihu dan kita akan ada lebih banyak di sini. Dimulai dengan Elihu mengatakan tentang siapa Allah itu. Ayat 5 dikatakan, arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Artinya dia mau mengatakan, Allah itu bertakhta di dalam keagungan, dalam kemuliaan. Allah yang transcendent, Allah yang agung, jauh, besar, dan Dia yang menguasai alam semesta. Dan karena kedaulatannya ini, kemarin kita sudah belajar Allah tidak bertanggung jawab atas semua tindakannya kepada manusia, harus melapor kepada manusia gitu. Enggak ada. Karena Dia adalah penguasanya. Karena itu tidak ada satupun upaya manusia sebenarnya yang bisa mempengaruhi Tuhan. Nah, pada waktu itu, jadi kita mesti mengerti ya, saudara-saudara sekalian, apa yang disebut di dalam istilah teologis itu pewahyuan progresif, progressive revelation. Allah memperkenalkan dirinya yang nanti berujung kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus sampai kepada kekekalan di kerajaan Mesianis, itu tidak langsung dia buka semuanya. Karena pemahaman pada waktu itu masih terbatas.
Jadi ibarat kalau kita bikin kue lapis atau bikin lasanya begitu ya. Satu-satu lapis lalu dibalas lagi, lalu ditutup lagi dengan lapisan berikutnya. Terus sampai jadi. Nah itu yang Tuhan lakukan pelan-pelan. Nah pada waktu masa Ayub, konsep orang berpikir tentang Allah yang sebenarnya sampai sekarang masih ada konsep itu berlaku. Tentang dewa-dewa mereka adalah yang disebut sebagai simbiosis agung. Kalau istilah biologis kita bilang simbiosis mutualisme, yaitu upaya saling menguntungkan. Jadi begini caranya berpikir mereka, dan ini adalah cara berpikir manusia yang sampai sekarang kalau dia tidak mengenal Kristus. Dia melihat Allah itu adalah dalam proses saling menguntungkan. Saya bekerja dengan baik, melakukan segala sesuatu, bahkan menyiapkan kepada engkau, Tuhan atau dewanya, makanan, sesembahan, bikin rumah mungkin, bikin tempat perteduhan, bikin patungnya, apa saja. Manusia melakukan itu, lalu sebagai balasnya, dewanya harus memberkati mereka. Melindungi, memberi hujan, memberi kesuburan. Dan itu yang terjadi dengan banyak kepercayaan-kepercayaan yang kita lihat sampai sekarang. Dari mulai masa awal manusia ada. Karena mereka tahu yang namanya pewahyuan umum. Ada Allah yang besar, ada dewa yang menguasai mereka. Mungkin itu juga adalah wujud dari nenek moyang mereka, leluhur mereka. Lalu kemudian mereka harus baik-baik sama leluhur ini. Baik-baik sama dewanya. Supaya dewanya nanti sebagai balasannya memberikan hujan, memberkati semua panen mereka. Nanti sebagai balasannya ketika panen berhasil, ya kasih lagi makanan, sesembahan kepada dewa. Begitu terus. Itu yang namanya simbiosis agung. Dan kelihatan di sini. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7, jika engkau benar, apakah yang akan kau berikan kepada dia? Apa yang kamu sampaikan kepada dewamu? Atau apa yang akan diterimanya dari tanganmu? Dewa atau Tuhan akan terima apa daripada kamu? Jadi itu terus yang ada dalam konsep manusia pada waktu itu. Apakah ini sampai sekarang masih ada? Ya masih ada. Tetapi itu bukan pemikiran Kristus. Bukan itu. Nanti kita melihat lebih jauh lagi. Tetapi pada masa itu, jadi kita mesti ngerti dulu apa yang ada dalam konsep berpikir manusia pada waktu itu. Di dalam pidato Elihu, ia menegaskan bahwa Allah tidak seperti itu. Tidak seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan masyarakat pada waktu itu, yaitu di timur dekat kuno. Ini budaya timur dekat kuno, budaya yang ada di daerah Mesopotamia, di daerah Sumeria, di daerah Babilonia, di daerah Mesir, begitu semuanya. Dan ini yang berkembang dalam bentuk agama sekarang ini. Jadi ibaratnya kita bilang Allah itu seperti ATM semesta. Kalau kita tahu passwordnya, kita bilang begini dan begitu, harus bikin begini begitu, Tuhan harus berkati saya. Berkatnya keluar. Gitu. Gak boleh bikin begini, gak boleh begitu, supaya kemudian ada syarat ini dan itu, maka berkatnya keluar. Tetapi, kalau Elihu mengajarkan beda. Di dalam ayat 8-13, Elihu membandingkan ada dua cara berbeda di dalam mendekati Allah. Dalam menghampiri Allah. Terutama pada waktu kita mengalami penderitaan. Yang pertama, melibatkan doa untuk pembebasan dari penindasan. Ayat 9 dibilang begini. Orang menjerit karena banyaknya penindasan, lalu berteriak minta tolong karena tangan besi orang-orang berkuasa. Ini yang pertama. Orang itu ketika mengalami penderitaan langsung teriak sama Tuhan, Tuhan tolong, lepaskan kami, bebaskan kami. Itu yang pertama. Tetapi kemudian Elihu mengatakan ada yang kedua. Yaitu ketika kamu mengalami penderitaan, cari Tuhan. Cari kehendaknya. Mengenal kasih karunia-Nya. Apa hikmat di balik semua itu?
ayat 10-11 dibilang, tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan memberi nyanyian pujian di waktu malam. Yang memberikan kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Jadi Elihu mengatakan yang kedua ini justru kamu mesti cari Tuhan. Dan dari ayat 12-13 pendapat Elihu lebih berpihak kepada yang kedua. Karena dikatakan dalam ayat 12 dan 13 ketika orang itu menjerit tetapi ia tidak menjawab. Oleh karena kecongkakan orang-orang jahat, sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah. Dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi dia mau mengatakan, kalau kamu langsung teriak-teriak sama Tuhan pada masa kesulitan, belum tentu loh Tuhan jawab. Wow, kelihatannya ini masih relevan sama kita banyak orang percaya. Ketika kita mengalami kesulitan, langsung kita teriak sama Tuhan. Gak salah. Tapi kemudian yang kita minta selalu adalah apa? Tuhan tolong, Tuhan lepaskan saya, bebaskan saya, sembuhkan saya. Baik, tapi hati-hati. Karena kisah Ayub ini mengajarkan kepada kita berulang-ulang, bertahun-tahun mungkin kita menjerit, Tuhan belum jawab. Apakah Tuhan tidak peduli? Bukan. Mari kita lihat. Dalam hal ini Elihu itu menyarankan agar manusia itu lebih tertarik untuk mengenal Allah dengan lebih baik daripada sekedar mencoba Allah menyelesaikan persoalan mereka segera. Kalau kita berpendapat dengan yang pertama tadi, ada masalah, teriak sama Tuhan, langsung Tuhan jawab, maka sebenarnya Allah itu bukan subjek, tapi objek dari doa kita. Sasaran doa kita itu akhirnya cuma kesembuhan, berkat, kelimpahan. Maka kalau itu yang kita lakukan, mohon maaf, sebenarnya apa yang kita lakukan? Allah itu seperti, mohon maaf ya, seperti anjing yang kita latih untuk bilang sit, dia duduk. Lari, dia lari. Ambil ini, dia ambil itu. Dan itu yang terjadi dengan begitu banyak orang, termasuk orang percaya, bagaimana melihat Allah. Dan itu adalah konsep yang salah. Kenapa? Karena dia pencipta. Dia bukan suruh-suruhan kita. Dia bukan budak kita. Kita hambanya. Dia Tuhan kita. Prinsip kurios. Tuhan. Master. Kita ini budak. Budak di dalam perjanjian baru tuh no say. Tidak ada satupun dia boleh ngomong tidak kepada tuannya. Dia nggak boleh bilang, Tuhan begini dan begitu. Nggak bisa. Tuhan dan perkataan Tuhannya mutlak. Absolut. Tetapi Tuhannya kita adalah Tuhan yang baik. Semua perkataannya itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah karena dia adalah Allah, jadi fokus kita harusnya bukan sekedar membuat persoalan kita bebas. Atau kecukupan kita langsung kelihatan. Tetapi kita harus belajar mengenal dia. Meminta hikmat dari setiap pergumulan persoalan yang kita sedang hadapi. Karena Allah pasti akan menjawab doa kita seturut dengan tujuan dan waktunya. Sekali lagi saya tekankan, tujuan dan waktunya. Jadi kita mesti tanya, ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, tanya dulu ini, Tuhan, tentu kita akan tanya, apakah ada dosa yang saya lakukan? Tetapi kalau misalnya tidak pun, maka kemudian kita akan tanya, Tuhan, apa tujuanmu melakukan hal ini? Apa yang akan saya bisa dapatkan hikmat ilahi? Apa pembentukan dan karakter Kristus yang akan terjadi? Yang kedua, ketika Tuhan melakukan dan membuat jawaban doa itu, lalu kemudian tidak seturut dengan keinginan kita, jangan protes juga. Karena pemahaman kita ini terbatas. Tapi seringkali yang terjadi kan begitu, kita doa, lalu jawabannya kok beda dengan ekspektasi kita.
Kita bilang, loh kok kayak gini rasanya, kok kayak gini jawabannya. Saya nggak mau yang itu Tuhan, saya mau yang ini. Berapa di antara kita yang protes sama Tuhan atas jawaban Tuhan? Tetapi dalam hal ini kita harus kembali kepada pemahaman yang valid tentang sifat Allah. Elihu mengajarkan di sini bahwa ya betul Ayub, kamu telah bersalah karena kamu berpikir dirimu itu lebih penting, lebih benar daripada Allah. Nah itu dia, self-righteous. Itu salah. Itu konsep yang salah. Perasaan merasa diri lebih penting sehingga merasa Tuhan harus memberkati dia. Jadi ini ibaratnya kita bilang kalau istilah sekarang itu entitlement spirit. Roh yang merasa saya berhak. Saya harus mendapatkan perlakuan yang seperti ini yang saya mau dari Tuhan. Karena saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Hati-hati dengan cara berpikir itu. Kenapa? Karena kembali lagi, Allah kita adalah pencipta. Kita ciptaannya. Itu dulu kita mesti sadar. Karena di New Age Movement, ya, gerakan zaman baru, pandangan ini batasan antara Allah sebagai pencipta dengan manusia sebagai ciptaan itu makin lama dibuat makin kabur dan tipis. Sehingga ajaran zaman baru New Age yang banyak kita dengar dalam setiap kata-kata motivasi itu, hati-hati, di belakangnya adalah idenya begini. Pelan-pelan kamu bisa jadi Allah. Kalau kamu begini, kalau kamu akan setara dengan Allah. Dan bahkan ini dibungkus dengan firman Tuhan bahwa kita seperti Allah. Saudara, tetap bahkan di sorga nanti, kita tetap adalah ciptaan Allah. Dia Allah. Walaupun kita sama-sama punya nanti sifat seperti kita nggak mati lagi. Tapi tetap kita bukan Allah. Ini luar biasa. Ini kebenaran yang harus kita pegang. Kita bukan Tuhan. Dia Tuhan. Jadi jangan kita atur-atur Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan, itu selalu dan pasti yang terbaik. Dan tidak ada second guess. Kayak ini gimana ya, nanti Tuhan mau bikin apa ya? Nggak usah. Percaya bahwa dia pasti memberi yang terbaik. Ada satu teman saya, dia ini jadi Kristen waktu dia mulai dari kecil, dibawa sama tetangganya pergi ke gereja sekolah minggu. Dan orang tuanya belum kenal Tuhan. Lalu nanti neneknya mulai pelan-pelan kenal Tuhan Yesus, bertobat. Lalu ibunya bertobat. Anak-anaknya semua kemudian jadi orang percaya. Dan mereka berdoa untuk papanya. Berdoa terus, berdoa. Malah gak pernah mau pergi ke gereja. Gak pernah mau percaya Tuhan. Dan dia bilang, udahlah papa berbuat baik saja. Pasti juga selamat. Tapi dia gak larang anak-anaknya dan istrinya ke gereja. Nah ini yang justru lebih susah. Dia nggak menentang begitu. Dia merasa diri baik. Tapi mereka tahu bahwa papanya perlu diselamatkan. Mereka berdoa terus. Sampai satu kali salah satu dari anaknya itu menderita sakit yang begitu sulit. Dan mungkin tidak ada obatnya pada waktu itu. Anaknya berdoa. Dan anaknya mendapatkan mujizat. Sewaktu dia melihat Tuhan mencabut semua paku-paku dari tubuhnya, dicabut dan ditaruh di salib. Dia melihat penglihatan itu dan kemudian dia mengatakan, Tuhan terima kasih, aku pasti sembuh. Karena waktu itu ibu ini lagi berdoa, anak-anaknya masih kecil-kecil. Dia bilang, Tuhan jangan ambil nyawaku. Dia seperti Raja Israel yang berdoa dan meminta perpanjangan waktu hidupnya. Dan dia minta perpanjangan waktu itu 20 tahun. Pada waktu anak ini
ibu ini mengalami kesulitan, papanya bilang begini, saya janji, kalau kamu sembuh, papa ke gereja. Tetapi setelah sembuh, papanya juga gak mau ke gereja. Bayangkan, seringkali kita ngalamin begitu kan? Kita doa, Tuhan sembuhkan, sembuh, malah lupa. Tidak pasti orang yang ngalamin mujizat langsung bisa ketemu Tuhan dan mengalami Tuhan. Tidak. Akhirnya, singkat cerita, dia kena sakit pada waktu dia berumur 70-an tahun. Dibawa ke Singapura. Di sana, dia dilayani oleh orang Kristen yang datang mengunjungi rumah sakit itu. Dan dia dilayani. Dan anak-anaknya berdoa dari Indonesia, berdoa terus. Akhirnya, 2 jam sebelum ayahnya mengembuskan nafas terakhir, terima Yesus. Waktu saya tanya, berapa tahun Bu mendoakan Papa? 40 tahun lebih Pak. Kami mendoakan Papa untuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab, kurang dari 2 jam sebelum dia mengembuskan nafas, dia bertemu Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang rancangan Tuhan yang ultimate, tetapi oleh firman kita ditolong untuk kita mempercayai rancangan Tuhan jauh lebih baik. Ajarku mengerti, biarlah itu doa kita. Seperti tadi kita nyanyikan, ajarku mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ketika masa sulit, ajarku mengerti rencana-rencana-Mu. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan di dalam ketaatan senantiasa. Dan kepercayaan yang kokoh kepada janji Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui ini kita tidak hidup dengan pikiran yang terus merendahkan Allah. Yang kita pikir bahwa dia adalah suruh-suruhan kita. Dia adalah budak yang harus melayani keinginan kita. Tidak. Lihatlah dia Allah. Dia berkuasa. Dia menciptakan kita. Dia yang melahirbarukan kita oleh Kristus Yesus. Dan kuasa Roh Kudus. Dan karena itu, doa kita setiap hari. Waktu kita membaca firman. Tuhan, ajar aku mengerti kehendak-Mu. Dan ketika kita mengalami masa sulit, penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit, mari kita bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Apa yang Kau inginkan melalui situasi ini? Apa hikmat yang Engkau akan ajarkan kepadaku? Dan kemudian lewat itu kita kerjakan, kita taati. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita pada waktunya, sesuai dengan rencananya, Kristus dinyatakan. Dan itu akan menjadi kisah kesaksian yang tidak terbantahkan tentang Allah yang berkuasa, tetapi juga Dia ada di tengah-tengah kita. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yesaya? Dia bertakhta di kemuliaan keagungan langit, tetapi Dia juga ada di tengah-tengah orang yang remuk hatinya. Nah, lihat gak adanya sebuah perkembangan. Dari pertama Allah cuma ada di atas, sekarang Allah ada di atas, lalu kemudian dia peduli. Tetapi kemudian kita melihat perwujudan yang terakhir adalah apa? Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Tinggal di antara kita, diam di antara kita. Firman itu, hologos itu menjadi manusia, bukan jelmaan Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Allah Putra itu. Dan dia hidup di antara kita. Dia mati sampai pada keadaan yang begitu menyengsarakan di kayu salib. Tetapi Allah mengangkat dia tinggi. Dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah kita. Saudara-saudara, perwujudan yang terakhir, Allah yang diam di sorga, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Bahkan dia melewati kesengsaraan yang kita akan hadapi.
Di Ibrani 4 dikatakan, Dia imam besar yang melakukan dan mengalami semua keadaan sulit hidup kita. Tetapi Dia tidak berdosa. Dan karena itulah Dia bisa menjadi pengantara kita. Hari ini Kristus telah menjadi pengantara kita. Kristus bukan cuma paham penderitaan kita, tapi Dia melewati semua penderitaan kita. Oleh karena itu di dalam Ibrani 12 ayat 1-3, marilah kita menanggalkan setiap dosa dan beban yang begitu merintang kita, berlari-lari memfokuskan pandangan kita kepada Kristus yang dengan tekun menanggung semua penderitaan itu. Ganti sukacita. Apa sukacitanya Kristus? Kita ini yang datang kepada Dia, yang diselamatkan. Hasil dari pengorbanan Dia adalah kita kembali punya keintiman dengan Allah Bapa. Oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal pada kita, menjadikan roh kita ini baru. Kita ciptaan-ciptaan baru. Dan marilah kita menyadari itu. Sehingga setiap kali kita mengalami masalah, kita sadar bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dan jadilah menurut kehendak-Nya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami menyadari Engkau Allah yang agung dan tinggi menjulang di sorga. Tetapi tinggal di antara kami. Kristus telah membuktikan itu. Dan hari ini Roh Kudus Engkau berikan kepada kami. Untuk berjalan bersama-sama dengan kami. Memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Biarlah saat ini setiap kami yang mengalami kesengsaraan, penderitaan, sakit, penyakit. Kami percaya bahwa Engkau akan menyembuhkan. Tapi kami juga percaya Tuhan bahwa kami mendapatkan hikmat apa yang harus kami lakukan. Dan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami lewat penderitaan ini. Apa hikmat Allah, apa karakter Kristus yang akan terbentuk lewat hidup kami. Sehingga ketika kami setia Tuhan, Engkau menyediakan mahkota yang akan kami nikmati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi serta memelihara hidup-Mu. Tuhan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas Engkau, memberikan Engkau kasih karunia-Nya, yang menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa permohonan-Mu, dan memberikan Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidup-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang erat dan manis dengan Roh Kudus, akan menyertai Engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari. Shalom.